Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Opa, Oma, PKLU GPIB yang diberkati Tuhan Yesus. Salam sehat dan semangat. Kita berjumpa kembali dalam acara program Dewan PKLU GPIB. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama Kamis malam 20 Mei 2021. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Tin Hadi Kusumo, anggota PKLU GPIB Jemaat Sion DKI Jakarta. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya malam hari ini dapat ambil bagian dalam salah satu program Dewan PKLU GPIB. Kiranya melalui program yang baik ini, PKLU GPIB semakin semangat berpelayanan dan Tuhan Yesus memberkati dan menopang pelayanan kita bersama. Bapak, Ibu, Opa, Oma, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab dan renungannya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami pada malam ini menghampiri Engkau Tuhan, seraya mengucap syukur atas penyertaan-Mu serta pimpinan-Mu bagi kami dari pagi hari hingga malam hari ini. Begitu banyak berkat sukacita yang Tuhan limpahkan kepada kami. Dan pada malam hari ini kami kembali akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus berkenan membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu serta merenungkannya dan selanjutnya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar serta kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, PKLU GPIB yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab malam hari ini dan renungannya sesuai dengan SBU, Sabda Bina Umat, yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-15 sampai dengan 20. Firman Tuhan menyatakan, "Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripadamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku dan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Renungan firman Tuhan ini sesuai dengan judul atau tema, "Tetaplah berbuat kebaikan." Bagaimana saya dapat berbagi kebaikan pada orang lain kalau hidup saya sendiri sedang tidak baik? Saya belum dapat berbuat apa-apa untuk orang lain
karena hidup saya sendiri tidak mampu. Sudah biasa kita mendengarkan pernyataan-pernyataan di atas, bukan? Tidak sedikit orang, bahkan mungkin kita sendiri, yang punya banyak alasan untuk menunda, bahkan menolak berbuat baik, seperti sedang kemalangan, usaha bangkrut, belum punya materi yang cukup, dan masih banyak alasan lainnya. Berbuat baik adalah cermin dari pribadi yang mengalami anugerah dari Tuhan. Rasul Paulus menyurati jemaat di Filipi. Ia mengingatkan kembali betapa hidup dalam anugerah kasih Allah telah menghasilkan buah melalui kebaikan hati jemaat. Sekalipun jemaat Filipi berhadapan dengan tantangan sama halnya dengan Paulus yang dipenjara, namun kebaikan hati telah mengikat hubungan antara Paulus dan jemaat Filipi. Mereka bersedia untuk membantu segala keperluan Paulus. Telah terjadi hutang piutang di antara mereka. Hutang piutang yang dimaksud bukan soal uang, melainkan soal saling memberi. Paulus telah mengajar jemaat tentang kasih karunia Tuhan. Sementara jemaat Filipi memberikan bantuan untuk kebutuhan Paulus. Tidak ada alasan bagi orang percaya untuk menunda atau menolak berbagi kebaikan terhadap sesamanya. Adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk memperhatikan pertumbuhan iman dan pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Pada saat yang sama, membuka diri bagi orang lain untuk pertumbuhan bersama. Memberlakukan kebaikan terhadap sesama adalah tanda bahwa kita telah menjadi dewasa di dalam kehidupan spiritual kita. Terlalu banyak telah kita terima dari Tuhan untuk membuat kita bersyukur hari ini. Mari bersyukur untuk semua kebaikan yang kita terima dari Tuhan, dan tetapkanlah hati untuk meneruskan kebaikan itu pada hari esok. Marilah kita selanjutnya berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Kami boleh beraktivitas dalam pimpinan-Mu. Dan pada malam hari ini kami telah membaca Alkitab bersama PKLU GPIB. Kiranya firman-Mu dan renungannya yang sudah kami dengar bersama tersimpan dalam hati dan pikiran kami, dan untuk selanjutnya dapat kami terapkan dalam kehidupan hari lepas hari, serta menguatkan dalam menjalani hari tua bersama Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, berkati kami para lansia GPIB dimanapun kami berada. Berikan kami hikmat dan bijaksana dalam setiap hal, agar kami sebagai orang tua dapat memberikan contoh tentang kebaikan Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa bagi kaum lanjut usia yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang di rumah, juga yang sedang dalam proses pemulihan kesehatannya. Kiranya Tuhan berkenan jamah dan memberi kesembuhan serta dipulihkan kembali, karena kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu yang ajaib itu kekal selamanya. Tuhan Yesus, masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Banyak sekali saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, usaha yang tidak lancar, yang sekolah dan kuliah masih harus belajar secara daring, dan juga ibadah-ibadah belum semua dapat dilaksanakan secara tatap muka. Dan kami juga tetap harus taat akan peraturan yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu tetap mentaati protokol kesehatan 5M. Berkati kami semua Tuhan, agar iman kami kepadamu tidak goyah dan tetap dalam kendali Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa bagi para hamba-Mu yang menjadi fungsionaris Sinode GPIB. Berkati setiap tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kebaikan pelayanan persekutuan gereja GPIB dimanapun berada. Tuhan berkati juga kesehatannya, serta jauhkan dari sakit penyakit, juga untuk keluarganya, sehingga dapat melayani dengan penuh sukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa bagi pengurus Dewan PKLU GPIB dalam merancang dan melaksanakan program, agar dengan penuh sukacita dan dapat dilaksanakan oleh seluruh PKLU GPIB se-Indonesia. Berikan kesehatan bagi para pengurus Dewan PKLU GPIB agar tetap dibungkus dengan kasih-Mu, agar selalu dalam kebugaran tubuh sehingga penuh semangat dalam berpelayanan. Tuhan Yesus, sesembahan kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami agar selalu tercipta rukun dan damai. Secara khusus bagi Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin beserta Menteri Kabinet Indonesia Kerja, dari pejabat tertinggi hingga yang terendah. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan jujur. Tuhan berkati juga para dokter dan perawat, karena mereka adalah tim medis yang bertugas di garda terdepan dalam menangani pasien-pasien COVID-19 yang sangat luar biasa pengorbanannya. Terlebih untuk saat ini juga masih berlangsung dalam menangani vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 di negeri kami ini, Tuhan. Dan dengan demikian bangsa kami boleh kembali menata kehidupan dan perekonomian menjadi lebih baik bersama kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di NTT dan NTB yang sedang mengalami musibah. Berikan kekuatan dan kesehatan dalam menghadapi permasalahan yang begitu dahsyat. Mohon Tuhan berkenan melawat dan menolong mereka yang berseru kepadamu. Dan kiranya Tuhan berkenan menyentuh hati para donatur, bahkan kami semua, agar dapat turut meringankan beban mereka dengan menyisihkan sedikit rezeki. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pimpinan-Mu pada malam yang semakin larut ini. Kami akan istirahat malam, dan kiranya Tuhan tetap menjaga kami, serta jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan, dan biarlah Roh Kudus-Mu selalu menjaga tidur kami hingga esok
hari. Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat di hari baru dan hidup baru, serta beraktivitas kembali bersama-Mu Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan berkenan menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, Opa Oma, pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tetap semangat, pelayanan, segar dan hijau.